Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Sudah bersama kami Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dari Kementerian PPN Bappenas, Amih Al-Humami. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Salam pagi. sehat untuk kita semua. Salam sehat juga Pak Amih. Pak Amih, kalau kita lihat ya dari jumlah penduduk Indonesia yang sudah sampai 281 ribu jiwa. Juta jiwa maksud saya. Nah, iya, ini kan angka yang cukup besar. Kemudian sempat ada beberapa informasi simpang siur BKKBN mensyaratkan agar satu keluarga punya satu anak perempuan dan sebagainya. Tapi apa grand design besar yang sudah disiapkan dengan pertambahan populasi, bonus demografi dan sebagainya? Ya, yang pertama begini. Kita memandang dan menimbang dengan sangat seksama bahwa penduduk itu adalah bagian penting dalam pembangunan bangsa. Ya. Kalau kita merujuk pada strategi besar dan juga kebijakan pembangunan pada dekade-dekade lampau, itu menunjukkan bahwa penduduk itu bagian dari modal dasar pembangunan nasional. Dan kita punya penduduk dalam jumlah yang sangat besar, tadi disebut 281 juta jiwa, dan itu merupakan satu dari 4 atau 5 negara terbesar penduduk dunia itu, yang nanti di tahun 2045 atau 2050 itu tetap menjadi yang terbesar Indonesia itu. Hanya nanti akan mungkin disusul oleh Nigeria dari Afrika. Nah, dengan modal dasar yang sangat besar ini, apa yang harus kita lakukan itu adalah menyiapkan penduduk supaya pertama adalah sehat dan yang kedua adalah pintar. Dan itu artinya kita harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh pada 2 sektor yang sangat strategis, yakni sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Ini terutama supaya kita siap untuk memetik dan memanfaatkan bonus demografi. Yang kita tahu adalah bahwa sebagaimana catatan statistik dari BPS ini, dari 281 juta jiwa itu, kira-kira lebih dari 192 atau 93 juta, yang kira-kira itu artinya 71% itu adalah populasi umur muda produktif itu. Dan Indonesia itu di antara satu dari negara yang paling besar penduduk usia atau kelompok umur muda dan produktif itu. Nah, dengan memberikan penguatan investasi di bidang kesehatan dan juga pendidikan, itu kita akan bisa memetik secara maksimal memanfaatkan bonus demografi itu untuk kepentingan pembangunan nasional. Dengan bonus demografi, dan di situ bila kita berhasil memanfaatkan bonus demografi melalui investasi di sektor pendidikan dan sektor kesehatan, maka itu akan memacu produktivitas nasional, akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Jadi tantangan ke depan bagi bangsa kita adalah bahwa kita harus betul-betul menyiapkan secara baik penduduk usia muda produktif dalam jumlah yang sangat banyak ini, itu dengan supaya mereka sehat dan kemudian berpendidikan, dan karena itu mereka bisa produktif. Dan untuk meningkatkan produktivitas itu juga mereka harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, itu yang kan diantara yang sangat penting. Grand design-nya harus benar-benar kuat ya, karena ketika kita bicara bahwa jumlah penduduk ini bertambah, tentunya ada persoalan-persoalan lain yang juga harus dipikirkan, bahwa usia produktif ini juga berarti usia angkatan kerja, bagaimana jumlah lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, ataukah memang secara jumlah ini sudah dipikirkan dengan letak geografis Indonesia yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Apa yang kemudian menjadi program sentral dari PPN Bappenas untuk bisa benar-benar mewujudkan generasi emas di 2045? Ya, untuk melanjutkan tadi, memanfaatkan bonus demografi dan juga meningkatkan produktivitas bangsa, kita juga perlu menengok pada data yang sekarang kita punya, bahwa
Penduduk yang sekarang masuk pada angkatan kerja yang sedang bekerja itu umumnya adalah mereka yang hanya berpendidikan minimal saja, SMP ke bawah. Hmm. Dan ke depan, ini karena kita menyongsong Indonesia Emas, itu betul-betul langkah strategis yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan penduduk Indonesia. Kalau data Susenas terakhir itu kira-kira 59% itu hanya berpendidikan SMP ke bawah saja, maka nanti 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kita harus ubah. Jadi minimal penduduk itu kualifikasi pendidikannya itu harus setidaknya mendekati atau 50% harus berpendidikan menengah. Dan dalam konteks inilah maka nanti 5 tahun ke depan kita sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 yang kita sebut sebagai Indonesia Emas itu adalah dengan wajib belajar 13 tahun. Jadi 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini dimaksudkan supaya kita bisa membentuk apa yang kita sebut sebagai lapisan masa kritis. Dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai critical mass gitu. Yang itu akan menopang menjadi kekuatan pendorong bagi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi. Dengan setidaknya mereka memperoleh pendidikan menengah dan dimulai dari 1 tahun prasekolah, maka itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan ditambah lagi, nanti kita juga akan memperkuat pendidikan tinggi. Dan dengan pendidikan tinggi yang nanti akan sekaligus juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memastikan inovasi. Karena penguasaan iptek dan inovasi itu menjadi kekuatan pemicu bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, ini kan artinya harus membangun iklim ya. Bagaimana nantinya SDM ini menjadi kuat, tangguh ketika dalam situasi kompetisi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara bahwa rencana-rencana ini masuk dalam RPJMN 2025-2029, tentunya kita juga punya kekurangan-kekurangan dan kelemahan apa? Kelemahan-kelemahan yang saat ini benar-benar harus menjadi concern kita bersama, Pak Amih. Ya, di antara masalah yang harus menjadi perhatian kita bersama itu adalah tingkat kesenjangan layanan pendidikan antar provinsi atau antar kabupaten di dalam provinsi dan secara nasional kita alami. Dan itu artinya bahwa di antara kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah tertentu yang masih tertinggal tingkat partisipasi pendidikan itu harus kita tingkatkan. Jadi misalnya saya ingin menyebut ilustrasi betapa tingkat kesenjangan itu nyata di Provinsi Jawa Barat misalnya. Salah satu provinsi yang paling besar populasi di provinsi ini. Itu adalah ada yang tingkat pencapaian pendidikan untuk jenjang menengah itu sudah 120% itu. Itu ada di Ciamis misalnya. Tapi ada yang masih sangat tertinggal hanya 55% saja. Apakah itu di Garut Selatan, di Pangandaran atau di Sukabumi. Nah, di antara kabupaten-kabupaten ini juga masih banyak anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah secara nasional itu ada 4 juta dan itu harus kita tangani secara bersama. Yang sebagian besar itu adalah juga di kelompok umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Itu artinya penduduk yang mestinya ada di jenjang sekolah menengah. Nah, dengan demikian maka nanti intervensi program melalui wajib belajar 13 tahun itu akan dapat membantu meningkatkan kualifikasi pendidikan yang makin merata di Indonesia. Baik, Pak Amih, terima kasih banyak sudah berbagi informasi program. Mudah-mudahan ini menjadi fokus kita bersama karena ini juga bergantung pada bagaimana kita ke depannya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses Pak Amih. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk semua. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dari Kementerian PPN Bappenas, Amih Al-Humami.